Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube-nya Rumah Khairat. Di video kali ini aku mau bongkar belanjaan bulanan, totalnya itu sekitar Rp300.000. Nah, kira-kira apa aja ya yang aku beli? Jadi nonton videonya sampai akhir dan jangan di skip-skip ya. Oh ya, sambil aku bongkar belanjaan nih, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman dan bunda-bunda. Jadi kalau nggak salah aku itu belanja bulanan di tanggal 20 Oktober, tapi untuk stok selama bulan November. Jadi pada saat itu aku bener-bener sama sekali nggak tahu produk apa yang pro terhadap Israel, karena sekarang ini lagi rame ya bun di media sosial. Jadi kalau misalkan bunda dan juga teman-teman nonton video aku nih, dan ternyata barang-barang yang aku bongkarin ini dari pas belanja bulanan itu ada produk yang ternyata pro terhadap Israel. Jadi aku mohon untuk dimaafkan, dan teman-teman sama bunda-bunda bisa sharing juga ya di kolom komentar. Dan untuk yang kedua, sekalian juga aku mau jelaskan untuk belanjaan yang aku beli di Lotte Grosir ini di luar dari stok kebutuhan anak aku ya bun, seperti susu, diapers, cemilan, dan juga yang dia pakai sehari-hari ya. Kayak contohnya itu minyak telon, bedak, diaper krim, terus hair lotion dan juga parfum lah seperti itu. Karena biasanya yang seperti itu tuh habisnya nggak secara berbarengan, dan aku lebih sering untuk belinya itu di Shopee. Biasalah ya bun, ibu-ibu, apalagi aku tuh kalau misalkan jam 8 malam nih sering banget nontonin live di Shopee. Karena kalau kita check out pas tokonya itu lagi live akan dapat potongan diskon dan juga gratis ongkir. Pokoknya sebagai emak-emak ya, pinter-pinter kita dalam belanja dan membeli produk aja. Kalau misalkan dapat produk yang murah tapi kualitasnya bagus, apalagi kalau di Shopee tuh kan produk yang benar-benar bagus dan juga mahal, tapi misalnya lagi promo, ya nggak apa-apa ya bun, sekalian kita check out. Kembali lagi ke videonya, daripada aku kebanyakan ngobrol dan juga cerita-cerita ya, takut nanti nggak jelas gitu ya bun. Untuk yang pertama, aku itu tadi bongkar dari stok food terlebih dahulu atau yang biasa dikonsumsi dan dimakan. Terus yang kedua, ini aku bongkarin untuk stok non food ya bun. Nah, kalau teman-teman dan bunda-bunda kira-kira udah pada belanja bulanan atau belum nih? Dan kalau misalkan belanja bulanan itu di satu tempat, terus belanja aja semua kebutuhan ataupun di tempat-tempat yang berbeda. Kalau aku biasanya di tempat-tempat yang berbeda ya. Cuman kalau untuk di Lotte Grosir ini lebih banyak kebutuhan yang aku beli di situ. Tapi aku juga kadang beli di agen grosir yang ada di dekat rumah, apalagi kalau bener-bener udah kepepet dan produk yang di rumah tuh udah habis. Aku sering banget belanja di situ. Terus aku juga sering beli di agen susu untuk kebutuhan anak yang jual diapers dan juga kebutuhan anak yang lainnya ya. Nah, oke deh teman-teman dan juga bunda-bunda semua, ini aku udah selesai bongkarin belanja bulanan aku kali ini. Seperti yang aku bilang di awal, total belanjaan aku itu sekitar Rp300.000. Dan alhamdulillah udah dapet segini banyak ya bun. Selesai sudah aku bongkar belanjaan.
kan? Sekarang temenin aku untuk menata ke tempatnya masing-masing ya. Kali ini aku mau mulai dari kamar mandi. Kalau ini sih udah pasti tahu ya teman-teman, yang disimpan di sini tuh apa aja. Tentunya sabun, sampo, sikat gigi, terus pasta gigi dan juga untuk sabun cuci muka. Aku tuh jarang banget yang ngevideoin kamar mandi karena takutnya teman-teman merasa risih atau bagaimana. Nah, untuk yang kedua, ini aku lanjut ke area cuci jemur di belakang, yang sebenarnya ini tuh areanya belum rapih ya, Bun. Nah, kalau di sini aku itu ya simpen deterjen cair, pewangi, terus juga sama pelicin pakaian. Dan aku itu masih simpannya di kardus bekas aku belanja di online shop, karena di sini itu kan areanya belum rapi, jadi suka kotor gitu loh Bun di belakang. Kalau misalkan aku simpennya itu pakai tempat-tempat yang bagus, itu pasti nantinya akan kotor terus-terusan Bun. Jadi harus sering dilap-lap setiap hari. Makanya aku pilih untuk pakai kardus aja ya. Nah, beres dari area cuci jemur, sekarang aku mau lanjut ke kulkas. Di sini aku simpen stok susu dan juga teh. Ya ampun, ini ternyata untuk freezer aku kembang esnya tuh lagi penuh banget. Harus segera semangat untuk bersihin kulkas lagi nih. Nah, untuk yang ketiga, ini adalah rak piring dan juga gelas. Biasanya di bagian atas aku simpen stok untuk bahan makanan, tapi lebih ke stok Indomie, terus terigu, gula, ataupun teh. Jadi kalau di bagian toplesnya masing-masing itu penuh dan masih ada sisanya, biasanya tuh dikaretin gitu Bun sama aku, terus disimpannya tuh di sini. Nah, jadi seperti inilah ya untuk isi di dalamnya. Masya Allah, ternyata penuh banget ya. Kayaknya aku harus beli storage box lagi supaya di bagian atas nih itu bisa tertata dengan rapi. Oh ya, jangan salah fokus, itu ada Pak suami yang lagi bersihin kamar mandi, karena itu tugasnya Pak Su, dan biasanya dia itu kalau bersihin kamar mandi sekalian mandi juga, karena pasti akan basah banget. Lanjut, sekarang aku mau simpen stok untuk bumbu dapur. Sengaja ya Bun, untuk ambalannya aku itu beli yang digantung seperti ini supaya nggak penuh atau nggak berantakan di meja dapur aku, karena ini tuh space-nya sisa sedikit aja ya yang di bagian samping sink cuci piring, supaya kalau aku itu lagi potong-potong sayur atau bahan-bahan yang mau dimasak tuh nggak sempit. Untuk yang terakhir di bagian kolong dapur ini, bagian bawahnya aku itu simpen stok untuk persabunan ya. Aku simpennya di wadah putih seperti ini, dijadiin satu supaya lebih rapi aja ya, nggak berceceran kemana-mana. Nah, untuk di wadah putih ini biasanya aku simpen sabun cuci piring, terus sabun botolnya anak aku, pengharum lantai, sama untuk pembersih serbaguna yang biasanya aku pakai untuk bersihin kaca, jendela, meja-meja dan juga dapur. Nah, kalau di sini itu tuh aku simpen stok sabun, sampo dan juga pasta gigi. Nah, di bagian atasnya itu biasanya aku simpen wadah-wadah untuk food prep sama baskom-baskom kecil untuk masak. Oke deh teman-teman dan bunda-bunda, sampai di sini aku mengucapkan terima kasih ya karena telah menonton videoku sampai akhir. Wassalamualaikum. Damn. Yeah.